Gimana kalau gue bilang, kunci sukses salah satu orang terkaya di dunia itu bukan kemenangan, tapi rentetan kegagalan yang luar biasa. Nah, ini dia paradoks Jack Ma. Sebuah kisah tentang gimana caranya kalah, justru bisa jadi jalan menuju kemenangan terbesar. Yuk, kita bongkar bareng-bareng perjalanan inspiratifnya. Sebelum jadi miliarder yang kita kenal sekarang, Jack Ma itu ditolak lebih dari 30 kali buat pekerjaan yang beda-beda. Coba bayangin, 30 penolakan. Ini bukan cuma sial biasa loh. Di titik itu, dia bisa dibilang udah kayak gagal profesional. Dan kegagalannya tuh nggak berhenti di situ aja. Bayangin, universitas paling bergengsi di dunia, Harvard, nolak lamarannya. Bukan sekali atau 2 kali, tapi 10 kali. Ini nunjukin betapa tebelnya tembok penolakan yang harus dia hadapi terus-menerus. Nah, ini kan jadi pertanyaan gede banget ya. Gimana ceritanya orang yang kelihatannya ditakdirkan buat gagal, malah bisa ngebangun sebuah kerajaan bisnis global? Jawabannya, ada di cara dia ngelihat kegagalan itu sendiri. Oke, buat ngertiin suksesnya dia, kita mesti mundur dulu ke awal. Ke masa di mana dia dikenal bukan sebagai seorang visioner, tapi sebagai sang raja penolakan. Coba dilihat polanya. Dia gagal ujian masuk kuliah berkali-kali. Dia ditolak sama lebih dari 30 perusahaan. Pas ngelamar ke KFC, dari 24 pelamar, cuma dia satu-satunya yang ditolak. Mau jadi polisi, ditolak lagi. Dan tentu aja, Harvard, 10 kali penolakan. Ini bukan cuma nasib sial. Ini bener-bener pola kegagalan yang gak ada habisnya. Di titik terendahnya, dunia ngelihat dia cuma sebagai seorang pemimpi dengan masa depan yang suram. Gak ada yang lirik dia sebagai talenta istimewa. Kontrasnya luar biasa banget sama ikon global yang bakal kita kenal nantinya. Terus gimana caranya seseorang bisa bangkit dari semua itu? Perubahan terbesarnya tuh bukan terjadi di luar, tapi di dalam pikirannya. Dia mulai ngelihat rintangan bukan sebagai penghalang, tapi sebagai jalan itu sendiri. Sebuah pergeseran cara pandang yang jadi bahan bakar ambisinya. Nah, ini nih yang bikin Jack Ma beda dari kebanyakan orang. Buat banyak orang, gagal itu ya udah vonis akhir, tamat. Tapi Ma ngambil filosofi yang radikal. Kegagalan itu sebuah proses, sebuah pelajaran. Dia nggak ngelawan, dia malah merangkulnya sebagai bagian dari pertumbuhan. Sebuah ide yang sejalan banget sama ajaran di buku The Obstacle is the Way. Karakter kayak gini bisa kita sebut sebagai grit atau kegigihan. Peneliti Angela Duckworth ngejelasinnya sebagai kekuatan dari hasrat dan ketekunan. Dan ini poin krusialnya. Menurut risetnya, kegigihan itu prediktor kesuksesan jangka panjang yang lebih akurat daripada bakat atau bahkan IQ. Jack Ma itu ya wujud nyata dari konsep ini. Dengan modal mindset baru ini, dia pun siap buat tantangan terbesarnya, mendirikan Alibaba. Misinya, menjual sebuah masa depan yang belum pernah ada, ke pasar yang sangat skeptis. Awalnya tuh sederhana banget. Alibaba didiriin sama 17 orang di sebuah apartemen kecil tahun 1999. Visinya dianggap gila. Masyarakat belum terbiasa transaksi online, investor ngetawain dia. Dan yang paling gila, dia ngebangun ini di Tiongkok, negara yang infrastruktur internetnya waktu itu hampir nggak ada. Rintangannya kelihatan mustahil banget buat dilewatin. Jadi, apa sih yang sebenarnya dia jual? Seperti yang dijelasin Simon Sinek di filosofi Start With Why, Jack Ma itu nggak ngejual produk atau platform. Dia menjual sebuah keyakinan. Keyakinan kalau internet bisa memperdayakan usaha-usaha kecil dan bikin orang biasa bisa bersaing sama para raksasa. Keyakinan ini kemudian diuji habis-habisan dalam pertarungan David melawan Goliath. Alibaba, si kuda hitam, harus berhadapan langsung dengan raksasa global, eBay, dalam perebutan pasar Tiongkok. Strategi mereka tuh beda 180 derajat. eBay, si raksasa global, datang dengan model bisnis yang udah terbukti. Narik biaya dari pengguna buat setiap listing produk. Di sisi lain, Taobonya Alibaba ngelakuin hal yang nggak kepikiran, nawarin layanan gratis. Banyak yang anggap ini langkah bunuh diri. Tapi Jack Ma tahu sesuatu yang eBay nggak tahu. Buat menangin kepercayaan pasar Tiongkok, lo harus bangun komunitas dulu, baru mikirin untung. Langkah berani inilah yang akhirnya menangin hati dan dompet para pengguna. Kemampuan buat ngambil risiko gede sambil tetap rendah hati, ini adalah ciri khas dari apa yang disebut Jim Collins sebagai pemimpin level 5. Gabungan antara tekad sekuat baja dan kerendahan hati yang tulus. Jack Ma nggak pernah lupa dari mana dia berasal. Ingatan akan puluhan penolakan itulah yang bikin dia tetap membumi, bahkan pas perusahaannya menaklukkan dunia. Tapi setelah menangin pertarungan bisnis terbesar dalam hidupnya, definisi kemenangan buat Jack Ma mulai bergeser. Ini bukan lagi soal menaklukkan pasar, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam.
Di tahun 2014, Alibaba meluncurkan IPO terbesar dalam sejarah. Ini adalah puncak kesuksesan finansialnya, momen yang mengukuhkan statusnya di panggung dunia. Anehnya, justru di puncak kesuksesan finansialnya, pesan intinya malah kebalik. Dia bilang, kesuksesan terbesar itu bukan jadi yang terkaya, tapi mampu memberdayakan orang lain. Ini adalah inti dari filosofi win-win yang dipopulerkan oleh Stephen R. Covey. Sukses sejati itu bukan datang dari ngalahin orang lain, tapi dari ngangkat mereka bareng-bareng. Dia ngejalanin filosofi ini dengan ngebagi hidupnya jadi 2 fase. Fase pertama tuh akumulasi, ngebangun bisnis, belajar menerima. Fase kedua adalah distribusi, ngasih kembali ke masyarakat, belajar memberi. Transformasinya dari seorang CEO jadi filantropis di bidang pendidikan adalah bukti nyatanya. Jadi, inilah pelajaran utama dari perjalanan Jack Ma. Kemenangan sejati itu bukan tentang nggak pernah jatuh, tapi tentang kemampuan kita buat bangkit lagi setiap kali kita jatuh. Ini bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang jadi tangguh. Perjalanan Jack Ma ngajarin kita satu hal penting. Kadang-kadang, buat naik level berikutnya, kita harus berani ngelepasin kemenangan yang udah kita pegang. Jadi, gue mau ninggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungin. Kemenangan apa dalam hidup kalian sekarang yang mungkin perlu kalian lepasin buat ngebuka jalan bagi babak baru yang lebih hebat?